Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, lebih dahulu mari sama-sama untuk berdoa. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum sama-sama kita mulai, lebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah mempertemukan kita kembali di jadwal mengaji kita, ya insyaallah di malam Sabtu malam Ahad. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk terus membaca Al-Qur'an. Untuk itu yang pertama, marilah kita buka kajian kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya persilahkan dengan Bapak Siregar untuk mulai dari Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ini, baik sebelum kita mulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang Al-Fatihah ini, bahwa mengaji Al-Fatihah ini baru untuk mengaji Al-Fatihah ini terlalu penting dan untuk kajian kita setiap hari dan yang dipakai setiap hari untuk sholat, untuk ya kalau tidak memang bacaan kita dari Fatihah ini tidak jelas dan tidak betul, maka sholat kita pun akan jadi tidak betul juga. Nah, ini salah satu kunci Al-Fatihah. Makanya untuk itu sering-seringlah kita mengkaji atau mempelajari Al-Fatihah ini. Karena Al-Fatihah ini sangat sensitif sekali. Baik, untuk itu Bapak Siregar coba kami persilahkan dari Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sedikit tadi di dalam penyebutan roh, jadi biar agak diperjelas sedikit seperti yang sering-sering kita bahas, bahwa roh itu sangat sensitif, bahwa di sad bunyinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat, jadi roh itu perlu dijelaskan juga, jangan sampai nggak kedengaran. Itu salah satu PR juga. PR kemudian di bot tadi, walau bot, jadi bot itu bukan yang ada rasa menggemanya itu di dalam. Walau bot menggemanya itu ada di dalam mulut. Walau bot, gitu kira-kira. Jadi tidak sering-sering, jangan sampai bilang walad. Jadi jangan terlalu tekan tapi berbunyi diantar, bukan ditekan tapi digantung dan kemudian di menggemanya ke dalam walau
Baik. Selanjutnya kita lanjut ke Farhan. Farhan Al-Fatihah. Sedikit dari wajim itu jangan sampai berhuruf wajib. Mirwajim, jangan sampai ada tulis za. Mirwajim ya. Mirwajim ya. Lanjut. Di dalam apa tadi, mulai dari alhamdulillah, hanya itu coba ulang dari alhamdulillah, alha. Jadi ha itu ha bunyinya di Quran ha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian di mustaqim, jangan sampai mustaqim. Jadi qaf itu bunyinya dalam. Mustaqim, mustaqim. Tidak-tidaknya seperti itu. Mustaqim. Jangan sampai terbiasa bunyi mustaqim ya. Dan satu huruf shad. Shad dan tadi Farhan agak terlalu jangan sampai dimunculkan. Shad itu bunyinya ihdinas ya. Shad itu bunyinya kalau kita bahas tentang pembahasan seperti biasa itu hembusannya itu sebenarnya lewat hidung. Coba tapi ada yang orang sumbing itu ihdinas ya, ihdinas sirat ya. Dan ini ada PR-nya juga, ada berapa? Tadi ada di ha, kemudian di qaf, terus shad. Qaf itu dalam bahasa mustaqim, kemudian di sin, shad, ihdinas ya. Kita lanjut ke Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, jangan terburu-buru karena Al-Fatihah ini tidak bisa diburu-buru. Jadi karena kalau kita terburu-buru sering biasa di dalam sholat nanti bisa terburu-buru juga baca Fatihahnya. Dan ini salah satu rukun di dalam sholat Al-Fatihah ya. Pelan-pelan aja ya, coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kayaknya di Quran Rabbil alamin dalam Al-Hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Di ha sama di tengah. Ya, sering dilatih ya. Sering latih ha, Nah, nanti selepas ini nanti kita akan coba bahas tentang ha itu dan mana yang ada kekurangan salah satu, nanti kita mulainya dari situ huruf yang salah satu ya. Ya, lanjutkan. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ujungnya itu jangan sempat di apa namanya, mustaqim, ta'id. Jadi habiskan dulu hurufnya itu. Nasta'in, in, jangan tempat ditutup in.
nasta'in. Jangan seperti itu ya. Habiskan dulu hurufnya yang ujung itu, biasanya ujung-ujung itu habiskan dulu. Iyyaka nasta'in. In ya. Paulang. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan cepat kali ditutup. Jangan cepat kali tutup bibirnya ini. Ta'in. Jangan salah. Habiskan ta'in. Nah, itu aja. Paulang. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu jadi biasakan ya. Jangan sering tutup. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Yakin. Nah, itu baru mim. Kalau mim kan baru ditutup mulutnya, bibirnya. Yakin. Lanjut. Siratal ladzina an'amta Ya, alaihim. ulang. Siro dari siro. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ghairil maghdubi, jangan kedengaran mak. Jadi ghairil mag, bunyinya itu menggantung, jangan sampai mak, jangan ditekan. Ghairil mag itu ya, jangan langsung ditekan mak ya, nggak boleh. Karena itu hurufnya huruf go itu dia kalau secara hurufnya itu menggantung. Ghairil mag ya, ghairil maghdubi. Oke. Nah, itu salah satu PR untuk si Fahri bahwa dengan ha. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi, dilatih lagi. Jangan sering-sering pakai ha. Kalau ha itu dia ha besar, karena beda makna ya, beda maknanya. Jadi huruf ha dan ha itu beda, bukan sama. Nah, ini saya atau kita langsung praktek dengan huruf yang dari kekurangan masing-masing, gimana? Atau kita langsung praktek dari hafal, bahkan hafal a i u ba itu, hafal ya, a i u ba i u ba, hafal. Sedikit Fahri hafal. Yang kalau si Farhan tadi memang sudah pas, cuman mau paskan lagi biar tidak sering membiasakan ataupun sering dipakai mustaqim ya. Sebenarnya udah pas, tinggal lagi untuk membiasakan saja. Biarkan saja penyebutan qaf dengan kaf itu bedakan ya. Mustaqim. Tambah kita samakan aja, ratakan aja ya. Ya. Nah, jadi biar apa? Untuk sekarang kita latih dari salah satu kekurangan yang masing-masing dari huruf a i u ba tadi. Coba Pak, kita mulai dari Pak Siregar. Mulai Pak Siregar di PR-nya tadi, saya mau dengar di salah satu huruf tadi, za. Ya, za. Mari tahan. Udah balik ya, Pak. Tadi udah banyak sekali. Biar masuk juga. Nah, itu satu, tentunya ada kedengaran masih juga. Jadi biar konsisten semuanya. Zalirubal. Jadi bedakan antara za dengan zai, wa, kan ada tiga itu sama. Za,
zai dan Allah. Nah, jadi yang ini kita praktekkan ini huruf za yang tipis seperti zazirubal. Jadi hurufnya itu ada di ujung lidah, zazi dengan di ujung gigi yang atas. Nah, zazirubal. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ujung lidah dengan ujung gigi. Nah, itu hurufnya. Jadi tidak ditekan dan tidak pula ditebalkan. Nah, itu. Ya, kemudian untuk Farhan coba di huruf Qaf. Paham? Masih hafal hurufnya kan? Qafin hubaq. Ya, jadi bunyinya seperti itu tadi, seperti mustaqim. Nah, itu jadi bunyinya agak dalam. Qafin hubaq. Coba. Ya. Qaf. Jadi qafin kon kok. Jadi ada pantulannya. Qaf itu termasuk salah satu huruf mantul. Kok naminal muqaddimati kon. Nah, itu. Jadi salah satu huruf mantul ini qaf ini. Dia namanya qalqalah. Qalqalah kalau dia qalqalah ini qalqalah besar. Qaf ini seperti kalau dibaca di ujung ayat misalnya kok dia mau baris atas maupun baris bawah, baris domah, dia tetap dibaca kok, kecuali baris atas ada dua kok, lalu dibaca satu. Ya, coba ulang qafin moko. Ya, nah gitu. Nah, jadi sering-sering ini perlu memang sering dilatih. Jadi itu. Jadi salah satu kelemahan dalam huruf ini memang begitu. Kita akan coba biasakan dan ini PR juga untuk nanti sering-sering membaca ataupun menghafal dari baca huruf a, i, u, ba, a, i, u. Jadi ada perbedaan antara a dengan u, ba. Ya, paham? Paham ya? Jadi sering-sering untuk membacanya ataupun sering-sering untuk melatihnya. Latihan huruf ini perlu karena dalam Al-Quran ini kan kalau enggak dijelaskan, ada dalam Al-Quran dijelaskan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu artinya apa? Ya, tartil itu artinya teliti. Jadi salah satu ditelitikan. Itu salah satu dalil dalam Al-Quran, dan Al-Quran sendiri yang mendalilkan dirinya sendiri bahwa untuk dibaca dengan tartil. Begitu kira-kira. Jadi kalau kita tidak pelajari, kita tidak akan tahu gimana caranya bertartil Al-Quran. Seperti inilah yang paling terpenting, salah satu kita pelajari Al-Fatihah. Walaupun semuanya itu penting kita pelajari, tapi yang penting itu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini yang kita pakai setiap hari, setiap 5 waktu. Nah, itulah salah satu. Jadi untuk itu sering-seringlah melatih Al-Fatihah. Dan kita akan coba sering-sering melatih mulai dari Al-Fatihah. Memang kan seperti biasa kita latihnya dari Al-Fatihah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita bahas ataupun kaji tentang Al-Quran, dan juga dengan kajian yang singkat ini ataupun pengajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang jadwal kita seterusnya, mungkin kita akan latih lagi dari Al-Quran ataupun dari huruf-huruf hijaiyah seperti a, i, ba. Nah, itu salah satu tugas kita nanti untuk bagaimana cara membuat bibir, lidah, mulut kita ini bergerak secara bagaimana semestinya huruf yang akan dibaca. Nah, gitu. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu. Biar berkah lah.
Bismillah.